Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk Ibu Tri Siswanti SEMM selaku dosen pengampu pengantar bisnis kelas A. Di sini saya dan teman-teman saya kelompok 12 akan menjelaskan tentang memahami prinsip akuntansi, uang, dan bank. Di sini saya sendiri dan kelompok 12 akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, Diva Nadia Jamil dengan NIM 21101 1111045. Selanjutnya ada saya Jessica Valentina dengan NIM 211011046. Halo, ada saya Kartika Dwi Absari dengan NIM 21101111047. Lalu ada saya Lisa Putri Nutasari dengan NIM 21101111048. Lalu dilanjut dengan pendahuluan. Jadi prinsip akuntansi adalah suatu metode, prosedur, dan tata cara untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan, di mana dari prinsip akuntansi tersebut diharapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan mudah untuk dipahami siapa saja. Kemudian pengertian uang sendiri adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya berfungsi sebagai satu, alat tukar, dua, alat penyimpan nilai, tiga, satuan hitung, empat, ukuran pembayaran yang tertunda. Lanjut dengan pengertian bank itu sendiri. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Secara etimologi, kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti tempat penukaran uang. Lanjut, di sini ada tinjauan pustaka. Akuntansi adalah suatu kegiatan mulai dari mencatat, menganalisa, dan melakukan pelaporan dari transaksi keuangan yang terjadi. Tidak berbeda dengan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan lain. Secara umum, proses akuntansi pada perbankan juga sama. Perbedaannya adalah pada aliran kas yang masuk dan keluar. Pada perbankan, tidak sama dengan jenis perusahaan lainnya. Ini dikarenakan jenis kegiatan dari sendiri menghimpun dan menyalurkan kembali uang telah mereka peroleh. Lanjut pembahasan pengertian prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah dasar atau acuan dalam melakukan proses akuntansi. Pemakaian prinsip ini memunculkan penilaian secara objektif terhadap produk akuntansi, sehingga tidak menyebabkan terjadinya perbedaan atau permasalahan. Selain itu, laporan keuangan sebagai produk akuntansi, beda negara, beda pula prinsip akuntansinya. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip dasar akuntansi di Indonesia. Yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi. Prinsip entitas ekonomi atau prinsip kesatuan entitas diartikan sebagai konsep kesatuan usaha. Dengan kata lain, akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang terdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan pribadi pemilik. Kemudian ada prinsip periode akuntansi. Pada prinsip periode akuntansi atau prinsip kurun waktu adalah penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi periode waktu tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi, mulai pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Lalu yang ketiga ada prinsip biaya historis. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya, sehingga apabila terjadi pembelian dengan proses tawar-menawar. Lalu kemudian prinsip satuan moneter. Pada prinsip satuan ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif.
Kemudian ada prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terhadap peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Kemudian keenam adalah prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan penuh dalam penyajian informasi yang inovatif serta dimaklumkan sepenuhnya. Apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka diberi keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Kemudian ketujuh adalah prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha, seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, dan yang lainnya. Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang jumlah atau nominal, baik besar atau kecil, yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. Kemudian ada prinsip mempertemukan. Maksud dari prinsip mempertemukan ini adalah dalam akuntansi dasar adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Kemudian prinsip konsistensi sebagai prinsip akuntansi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten. Kemudian prinsip materialitas. Prinsip ini mempunyai tujuan untuk menyeragamkan seluruh aturan. Namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi ini mentaati teori yang ada, maka tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang sifatnya material atau imaterial. Jadi segitu aja, dilanjut oleh rekan saya, yaitu Jessica. Dipersilahkan. Selanjutnya beralih ke pengertian uang. Menurut Robertson dalam bukunya yang berjudul Money, uang adalah sebagai segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Money is something which is accepted in payment for goods. Next. Nah, fungsi uang itu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan turunan, yang akan dijelaskan di selanjutnya. Ya, fungsi asli. Fungsi asli itu yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Yang ketiga, sebagai penyimpanan nilai. Yang dimaksud sebagai penyimpanan nilai ini adalah, sebagai contoh, ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang dijual, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa yang akan datang nantinya. Selanjutnya, ke fungsi turunan. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Oleh karena itu, diciptakannya uang ini. Selanjutnya, yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk konsumsi. Tetapi ada juga orang yang digunakan uangnya untuk disisihkan dan ditabung untuk masa yang akan datang. Selanjutnya ada uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan yang terakhir uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kartika. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian bank. Jadi, bank itu merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa, dan melakukan fungsi-fungsi keuangan lainnya secara profesional. Menurut
Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan tahun 2010, kata Irsyad Lubis, bank secara harfiah berasal dari bahasa Italia yakni banco yang artinya bangku. Pada zaman dahulu, bangku digunakan para banker untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah sehingga berkembang menjadi bank. Slide selanjutnya. Kemudian ada fungsi bank, di sini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, agent of trust, di mana bank membawa kepercayaan dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Kepercayaan tersebut terkait segala operasional yang menyangkut kepentingan nasabah masyarakat. Menitipkan dana pada bank berarti sudah memiliki kepercayaan terhadap lembaga keuangan tersebut. Kepercayaan bertujuan masyarakat selaku nasabah bisa mengambil uang sewaktu-waktu tanpa masalah, tanpa adanya ketakutan bank akan bangkrut dan sebagainya. Kemudian di sini ada agent of development, di mana karena bank mampu memberikan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya, semua kegiatan perbankan akan mempengaruhi pembangunan perekonomian masyarakat. Sektor real dan moneter adalah 2 sektor yang saling mempengaruhi. Jika salah satu kurang baik, maka salah satunya tidak akan baik. Dan yang terakhir adalah agent of service, di mana bank, agent of service, di mana bank menawarkan berbagai jasa keuangan seperti jasa penyimpanan dana, pemberian pinjaman, dan sebagainya. Bank merupakan penghimpun dana masyarakat yang ditunjukkan untuk masyarakat, sehingga jasa yang ditawarkan harus berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis bank berdasarkan fungsi. Yang pertama itu ada bank sentral, di mana bank keuangan milik negara yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan, serta menjamin kegiatan tersebut akan menciptakan kegiatan ekonomi yang stabil. Yang kedua ada bank umum, di mana bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan atau berdasarkan pada prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat umum pada bank umum adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada bank perkreditan rakyat, di mana bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah, di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit dibandingkan bank umum. BPR hanya menghimpun dan menyalurkan dana saja. Bahkan dalam penghimpun data, BPR tidak boleh menerima simpanan giro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alisa. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama itu ada BCA, ada Bank BRI, Bank BNI, dan Danamon. Implementasi. Standar akuntansi khusus Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam rangka meningkatkan governance dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Mulai 1 Januari 2014, Bank Indonesia menerapkan kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia atau KAKBI sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. KAKBI adalah standar akuntansi keuangan yang disusun secara khusus berdasarkan keunikan tujuan maupun karakteristik transaksi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berada dari entitas komersial ataupun lembaga publik lainnya. Proses penyusunan standar akuntansi untuk BI ini telah dirintis sejak 2008. Dari diskusi dan kajian yang telah dilakukan, dihasilkan kesimpulan bahwa karena keunikan tujuan yang diemban oleh BI, maka BI tidak dapat sepenuhnya menerapkan standar akuntansi komersial, sehingga diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik BI. Untuk menghasilkan standar akuntansi tersebut,
BI membentuk komite independen beranggotakan pakar akuntansi yang berasal dari organisasi profesi, Ikatan Akuntan Indonesia, akademisi, praktisi akuntansi, serta perwakilan Badan Supervisi Bank Indonesia. Kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia terdiri dari prinsip dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia, termasuk interpretasi keuangan dan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia, termasuk interpretasi PKAK. Kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi BI dalam menyusun laporan keuangan dan acuan bagi auditor saat melakukan audit atas laporan keuangan BI, serta acuan bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan Bank Indonesia. Dengan adanya suatu standar akuntansi yang disusun oleh komite yang independen dan dua proses yang paripurna, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Bank Indonesia melalui penyajian laporan keuangan yang lebih relevan, akuntabel, dan transparan. Dan untuk menutup, bank adalah suatu badan yang ditugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Beberapa pakar perbankan seperti Prof. GM Ferin Stewart dalam bukunya, Bank Politik mengatakan bahwa bank merupakan suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan pribadi, baik alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran berupa uang giral. Pada dasarnya, kebijakan bank terdiri dari kewajiban terhadap pihak eksternal dan kewajiban terhadap pihak internal. Kebijakan kepada pihak eksternal adalah kebijakan kepada kreditor atau pemberi dana atau deposan. Sedangkan kewajiban kepada pihak internal adalah kewajiban kepada pemilik modal. Dengan demikian, maka persamaan yang dapat dikemukakan adalah aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Tujuan prinsip akuntansi dan pokok akuntansi untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan bagi para pemakainya untuk dapat menyampaikan informasi tersebut harus menggunakan alat atau media berupa lapor. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Semoga penjelasan kami pada hari ini dapat membantu Anda mengerti dalam pertemuan kami hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.